di 11 Desember 2014 dipandu oleh saya Iksan dan sebagai narasumber pagi ini seperti biasa Bapak Dwi Afiono. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Pak. Ya, oke. Sebelum morning briefing pagi ini dimulai, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya pada sesi morning briefing pagi ini, silakan dapat bertanya melalui kolom chat yang telah disediakan. Dan sebelum materinya akan dibawakan oleh Pak Dwi, saya sedikit review mengenai beberapa data fundamental ataupun ekonomi yang kemarin sempat keluar, di mana sedikit yaitu saya ulas dari Yunani rencana akan adanya mempercepat pemilu presiden pada tahun depan, memaksa hampir 2 lusin anggota parlemen independen untuk memutuskan apakah memihak kabinet PM Antoni Samaras yang pro bailout ataupun partai radikal sayap kiri. Kemudian dari McKinsey untuk Inggris, di mana data dari McKinsey bilang bahwa inflasi cenderung akan turun di bawah 1% yang akan mengikis harapan kenaikan suku bunga pada tahun depan. Sedangkan dari sisi oil, di mana OPEC memangkas proyeksi permintaan untuk minyak itu untuk tahun 2015 itu penurunan, di mana datanya kalau 2014 itu 29,4 juta billion per day, untuk 2015 kemungkinan besar sekitar 28,9 juta billion per day. Oke, mungkin itu sedikit informasi mengenai data-data ekonomi yang kemarin sempat dirilis. Sedangkan untuk data fundamental yang kemarin keluar yaitu data mengenai CPI, yaitu dari Cina jam 8.30 yang datanya high impact, di mana dari sebelumnya 1,6%, forecast 1,6%, data yang dirilis yaitu mengalami penurunan yaitu 1,4%. Sedangkan data dari Inggris, data dari trade balance, di mana datanya dari minus 10,5 billion mengalami revisi dari sebelumnya minus 9,8 billion, forecast minus 9,5 billion, data yang dirilis yaitu minus 9,6 billion. Kemudian untuk crude oil inventories juga di sini mengalami kenaikan dari datanya dari sebelumnya minus 3,7 million, forecastnya minus 2,6 million, data yang dirilis positif 1,5 million. Dan data hari ini yang cukup padat, di mana data-data yang tadi sempat keluar jam 3, yaitu ada official cash rate dari New Zealand, di mana datanya unchanged dari 3,5%, forecast di 3,5%, data yang dirilis 3,5%. Kemudian data sebelumnya jam 2, yaitu ada Federal Budget Balance untuk Amerika, di mana datanya minus 1,21,7 untuk sebelumnya, terus kemudian forecast minus 6,8,3 billion, dan data yang dirilis minus 56,8 billion positif. Terus minus tapi mengalami kenaikan. Terus kemudian untuk data nanti juga ada data mengenai tadi jam 7.30 itu data employment change dari Aussie, di mana datanya dari sebelumnya 13,7 ribu, revisi dari 24,1 ribu, data yang forecastnya 15,2 ribu, data yang dirilis mengalami kenaikan yaitu 42,7 ribu. Kemudian di sisi unemployment rate-nya sedikit mengalami kenaikan dari sebelumnya 6,2%, forecast 6,3%, data yang dirilis sesuai dengan forecast 6,3%. Kemudian nanti yang ditunggu yaitu data dari Swiss labor rate, dari proyeksinya unchanged dari kurang dari 0,25%, forecastnya 0,25%. Oke, terus kemudian data juga nanti dari Eropa jam 5.15 mengenai targeted LTRO, di mana datanya 82,6 billion, forecastnya 148,2 billion. Kemudian data dari Amerika sendiri nanti ada data mengenai core retail sales dari sebelumnya 0,3%, forecast 0,1%. Terus kemudian unemployment claims dari 297 ribu ke forecastnya 299 ribu.
Oke, itu sedikit mengenai data-data fundamental yang baik itu yang telah dirilis ataupun yang dirilis. Oke, selebihnya mungkin lebih banyak nanti akan dibahas oleh Pak Dwi. Silakan Pak Dwi dimulai untuk morning briefing pagi ini. Oke, selamat pagi. Seperti biasa, ulasan market untuk harian tadi malam. Saya ulangi kembali, kemudian kita melihat respon langsung terhadap harga juga terlihat setelah pengumuman-pengumuman yang dilaksanakan oleh beberapa negara untuk fundamental ekonominya. Kita ulangi untuk United Kingdom balance of trade sendiri positif dari minus 10,5 billion. Ternyata naik ke minus 9,6 billion, tapi secara jumlah balance of trade sendiri terlihat cukup naik, peningkatan ke minus 20-24 billion pound terhadap pound sterling. Ini mengakibatkan peningkatan terhadap pergerakan harga untuk pound sterling, kecenderungan untuk menyentuh dengan necking line untuk resisten di 1.57145 sepertinya akan terbuka. Kemudian juga terlihat penurunan dolar yang terjadi dalam tempo 1 minggu ini, sehingga membantu untuk peningkatan terhadap major currency yang terdampak oleh mereka. Kemudian kita lihat juga masalah-masalah untuk yang lainnya. McCartney menyatakan bahwa inflasi akan tersendat sehingga menyebabkan penundaan terhadap perubahan tingkat suku bunga ini juga mempengaruhi para pelaku pasar. Terlihat dari volatilitas yang tidak terlalu banyak seperti biasanya untuk pergerakan rata-rata harian. Kemudian kita melihat juga angka yang terjadi untuk Inggris, pound sterling, kemarin juga tidak terlalu signifikan untuk pergerakan harga untuk harian. Jadi kemarin lebih banyak dipengaruhi oleh berita yang keluar terhadap pound sterling, yaitu Inggris, data-data Inggris terhadap pound sterling terhadap US dollar. Kemudian kita lihat untuk cross rate juga terlihat bahwa euro lebih mendominasi pergerakan dibandingkan dengan pound sterling. Dan ini tentang Australia, untuk sekedar diingat kembali dari beberapa catatan yang terjadi di Australia. Ternyata Australia sangat terpengaruh dengan berita-berita terhadap China sendiri, dibuktikan dari beberapa data yang kami dapat. Pertama, masalah ekspor Australia terhadap China. Di sini ternyata iron ore menempati posisi tertinggi dalam distribusi pendapatan mereka, yaitu sebesar 52,65 billion dolar. Kemudian yang kedua ditempati oleh batu bara sebesar 9,08 billion dolar. Kemudian baru setelah itu adalah emas 8,07 billion. Pada tingkat akhir, ekspor yang terjadi ternyata ditempati oleh crude petroleum sebesar 2,63 billion. Dari sisi ekspor sendiri kita melihat memang betul bahwa Australia sangat tergantung dengan pergerakan harga biji besi, ferrum, yang beberapa waktu ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga terjadi perlambatan ekspor dari sisi mineral ini. Kemudian kita melihat juga dari sisi ekspor dan impor ternyata masih mengalami perlambatan dengan China. Kemudian apa yang diimpor dari China sendiri terlihat sepertinya juga barang-barang untuk telekomunikasi sebesar 4,9 billion menempati posisi pertama. Kemudian IT dari komputer, alat-alat 4,65 billion. Dan terakhir kita melihat di sini alat-alat sport, toys, games, dan lain-lain, yaitu sebesar 1,68 billion. Jadi miners atau tambang atau biji besi menempati posisi pertama dalam sisi ekspor, sehingga mempengaruhi performa dari tingkat ekspor di bidang komoditi Australia terhadap China sendiri. Kemudian kalau kita melihat dari tingkat iron ore sendiri, harga semenjak tahun 2009, 2011 hingga ke bulan terakhir bulan November 2014 terus mengalami penurunan hingga mendekati angka ke 80
dolar per ton. Kemudian juga diperkirakan oleh Goldman Sachs akan mendekati angka ke sekitar 60 hingga 70 dolar per ton untuk biji besi ini. Sehingga terlihat juga ekspor dari Australia ke China di biji besi terlihat juga sangat berat untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan. Kemudian kalau kita melihat dari tingkat pertumbuhan dari China yang sedikit melambat, beberapa waktu lalu diumumkan sebesar 1,9 dari angka 2% dari GDP sendiri, langsung mempengaruhi pergerakan dari GDP growth rate untuk kuartal juga terpengaruh di Australia, sehingga diumumkan sebesar 0,3% dari 0,5%, juga mengalami penurunan. Memang betul pada hari ini telah terjadi pengumuman yang cukup positif sebetulnya dari employment change yang terjadi bertambah. Tenaga kerja yang bertambah sebesar 42,7 dari 13,7, sehingga cukup signifikan, sehingga mengabaikan tingkat unemployment rate sendiri yang naik 0,2% menjadi 6,3%. Jadi hari ini terlihat Australia sedikit bernafas untuk baiknya data-data untuk pers mereka, yaitu Australia terhadap US dollar. Kemudian selanjutnya fundamental yang terjadi di China sendiri, terlihat balance of trade yang terjadi di China kemarin diumumkan sebetulnya cukup bagus, 544,7 million dari 454,05, cukup positif. Namun data yang terjadi juga pada hari yang sama terlihat untuk CPI sendiri mengalami penurunan dari 1,6 ternyata hanya tumbuh sebesar 1,4%. Kemudian dari PPI dari sisi produksi dari minus 2,2 ternyata lebih turun menjadi minus 2,7. Nah, ini juga masih tetap fokus market terhadap China mengenai tingkat pertumbuhan yang semakin lama semakin mengkhawatirkan, meskipun masih berada di tingkat kedua dari pertumbuhan global sebesar 7,3 dari 7,5. Kemudian ini juga yang menyebabkan para pelaku pasar untuk mengambil posisi yang berhati-hati. Terbukti dengan penurunan Hang Seng yang terjadi untuk hari ini yang cukup signifikan, yaitu dibuka di harga terendah dari harga penutupan kemarin. Kemudian di crude oil stock, kita melihat crude oil stock kemarin diumumkan cukup positif dari minus 3,9 menjadi 1,45, sehingga terus membebani pergerakan harga oil di pergerakan harga di WTI atau yang kita transaksi sekarang di harga oil, sehingga hal ini juga terus mendukung perlambatan harga oil yang akan terus menuju ke angka 60 dolar per barrel. Demikian Pak Iksan untuk fundamental, saya kira sangat singkat, tetapi untuk tadi malam terlihat dari beberapa fundamental yang terbaca juga langsung mempengaruhi pergerakan harga. Di samping untuk hari ini fundamental yang datang juga cukup, yang rencananya akan diumumkan juga cukup terpengaruh, terutama untuk Swiss Libor rate masih tetap di 0,25. Kemudian kita melihat dari LTRO juga menjadi fokus utama untuk para pelaku pasar atau traders untuk pengambilan posisi jam 17.15, direncanakan akan bertambah dari 82,6 billion menjadi 148,2 billion. Kemudian juga retail sales dari sisi konsumen di Amerika Serikat jam 20.30 juga cukup menarik untuk dilihat, dari 0,3 menjadi 0,4, sehingga tetap memberikan pengaruh positif terhadap pergerakan harga dolar yang satu minggu ini terlihat melempem ya. Jadi indeks harga dolar menurun dibarengi dengan pergerakan harga dolar yen maupun di dolar Swiss. Demikian Pak Iksan. Ya, tadi kalau dilihat emang cukup padat untuk jadwal kalender ekonomi untuk hari ini, di mana nanti siang juga sekitar jam 2 sore itu dari Indonesia juga ada announce mengenai suku bunga, di mana data sebelumnya dari 7,75%
forecast 7,75%. Nggak tahu nih apa yang akan kebijakan apa yang akan diambil, apakah tetap atau seperti apa. Kemudian kalau dilihat dari sisi yang terakhir kita dibahas mengenai crude oil terhadap pergerakan terhadap commodity oil ya, di mana crude oilnya dari inventory-nya mengalami kenaikan, dan dari sisi pergerakan market juga ini hampir menyentuh penurunan sebesar ke level terendah 5 tahun, Pak. Mungkin bisa nanti sedikit dibahas juga di data teknik. Kalau menurut Pak Dwi sendiri, apakah akan terjadi ya untuk hal tersebut, Pak? Oke, langsung karena masalah oil ditanyakan, saya akan membuka masalah oil. Nah, ini dia. Oil terus mengalami penurunan ke 61,47 pada harga sekarang running. Kemudian tadi kemarin sempat menyentuh di angka 60,42. Angka 60 sebetulnya angka yang dinanti-nantikan oleh para pelaku pasar dikarenakan Arab Saudi pernah menyebutkan bahwa angka 60 merupakan angka yang harga yang akan diperhatikan untuk pengambilan kebijakan lanjutan. Sehingga saya kira di level-level sekarang merupakan level-level kritis bagi para pelaku pasar atau traders untuk memasuki posisi sell. Kemudian juga berhati-hati di dalam pergerakan harga ini, harus didampingi dengan kecukupan dana yang cukup, sehingga apabila terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan, relatif akan sedikit banyak membantu terhadap keamanan margin yang dipergunakan. Kalau kita melihat dari pergerakan dolar oil terhadap US dollar di sini 61,47 terus menerus mengalami penurunan, bahkan minggu lalu atau bulan lalu yang terjadi sendiri tidak ada retrace yang cukup berarti di atas 50%, tidak menyentuh angka 50% dari retrace, bahkan terus mengalami penurunan hingga ke level penutupan bulan lalu ke 65,72. Hal ini mempengaruhi pergerakan harga stok baiksan. Stok untuk perusahaan yang berbasiskan minyak ini terus mengalami penurunan juga. Kita melihat dari Conoco terlihat juga mengalami penurunan untuk pergerakan bulan lalu. Terendah di harga Conoco, harganya di level 66,08 dolar per share. Kemudian hingga hari ini juga terus mengalami penurunan. Secara teknikal juga terjadi breakout terhadap harga terendah yang terjadi minggu lalu, bahkan terendah yang terjadi pada bulan Oktober 2014. Saat-saat di sini merupakan harga-harga terjadi breakout untuk Conoco. Jadi kesempatan yang bisa dipergunakan saat ini adalah pengambilan posisi baik itu dalam keadaan buy maupun dalam keadaan short, dimungkinkan untuk saat ini. Kemudian juga Chevron kita melihat terus mengalami penurunan hampir sama dengan Conoco. Harga Chevron sekarang 104,82, mengalami penurunan dibandingkan dengan harga penutupan kemarin di kisaran harga 106,97. Terus mengalami penurunan juga seperti Conoco, terjadi breakout terhadap harga terendah pada bulan Oktober 2014. Bahkan telah terkonfirmasi untuk posisi bearish untuk pergerakan harga di saham ini. Kemudian Exxon juga mengalami penurunan lebih rendah daripada penutupan kemarin, kemudian juga lebih rendah dari penutupan pada awal bulan ini, yaitu di kisaran harga 90,10. Kemudian masih terus melanjutkan mengejar harga terendah pada bulan Oktober juga di kisaran 87,46. Saya kira ketiga stok ini sangat menarik untuk diikuti dikarenakan pelemahan harga oil membawa pengaruh juga terhadap pelemahan saham-saham yang terjadi di ketiga stok ini. Kemudian dari pergerakan harga oil yang terus menurun pada akhir tahun ini juga terlihat yang cukup signifikan adalah pergerakan FedEx yang merupakan perusahaan delivery, yaitu pengantar barang di sini. Setiap akhir tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan ini pada musim liburan akhir tahun setiap akhir tahun dimulai tahun 2009 yang terdata juga mengalami kenaikan. Pada swing terakhir kita mengambil patokan untuk melanjut pertama kali kenaikan, yaitu di harga
53,99 hingga ke harga tertinggi pada bulan Desember tahun 2009 terlihat di 92,59. Nah, yang terdata adalah sekitar 43,01 pips. Ya, kemudian juga kita melihat di sini pergerakan yang terlihat untuk tahun 2010 juga mengalami kenaikan sebesar 26,42. Kemudian di sini pada bulan Desember, bulan Maret juga kita melihat dari swing yang terakhir sehingga mengalami kenaikan sekitar 28,99 hingga pada saat ini terlihat juga saham ini terus mengalami kenaikan. Masih ada tersisa beberapa minggu lagi ke depan bahwa saham ini terus mengalami lonjakan yang cukup berarti. Apabila kita melihat dari historical yang terjadi di FedEx sendiri terus mengalami kenaikan hingga pada akhir tahun, setiap akhir tahun. Nah, ini dia data-data histori yang terjadi di FedEx. Mudah-mudahan juga dapat membantu para pelaku pasar atau para traders untuk pengambilan posisi di CFD ini, yaitu CFD FedEx maupun di CFD minyak. Perusahaan-perusahaan yang terpengaruh oleh pergerakan harga minyak yang terus menurun, yaitu Conoco, Chevron maupun Exxon. Demikian Pak Iksan, sebelum kita terus mengulas ke Forex. Oke, Pak, saya hanya menambahkan sedikit aja selain data mengenai yang oil pengaruh terhadap beberapa saham CFD yang ada di kita, yaitu Conoco, terus kemudian Exxon. Selain itu ke perusahaan pengiriman jasa pengiriman barang seperti FedEx juga mengalami kenaikan. Satu lagi saya menambahkan bahwa biasanya juga akhir tahun beberapa perusahaan retail itu juga mengalami kenaikan. Seperti mengenai Walmart itu juga biasanya mengalami kenaikan. Mungkin nanti rekan-rekan juga bisa melihat sendiri bagaimana pergerakan dari perusahaan retail, terus kemudian jasa pengiriman barang, terus kemudian oil, perusahaan-perusahaan yang berbasis oil. Oke, silakan Pak, dilanjut dari sisi mata uang, komoditi emas mungkin dan indeks saham. Silakan. Oke, pertama masalah Australia terhadap US dollar tadi telah dibahas bahwa Australia sangat terpengaruh dengan berita-berita negatif dari China sehingga penurunan Australia juga terhadap balance of trade juga terpengaruh. Meskipun pada nilai sisi mata uang sendiri, otoritas moneter atau pemerintah sendiri menginginkan Australia lebih rendah nilai tukarnya terhadap US dollar, meskipun pada level saat ini di 0,8 ya. Setelah pengumuman data-data tadi pagi mengenai tingkat tenaga kerja, kesempatan tenaga kerja meningkat meskipun jobless claim atau yang terjadi terhadap rate unemployment rate meningkat, sehingga langsung terpengaruh terhadap pergerakan harga Australia terhadap US dollar. Saya kira ini merupakan harga yang merupakan harga koreksi sebelum harga Australia terhadap US dollar turun kembali. Terlihat juga di sini berusaha menguji atau tes dari pergerakan, yaitu di harga tertinggi yang terjadi pada 9 Desember 2014 kemarin, yaitu di kisaran 0,837. Kemudian hari ini juga tersentuh harga tersebut, langsung berusaha untuk pergerakan harga untuk bearish candlestick, namun ternyata candlestick yang terjadi tidak menutupi dari body yang terjadi 1 jam sebelumnya. Sehingga saat ini harga masih terus mengetes untuk reversal point untuk harga resisten yang terbentuk tadi. Sehingga pada saat ini harga masih berada di kisaran harga tertinggi yang terjadi yang dibentuk pada hari ini maupun harga terendah yang terbentuk pada kemarin, yaitu di kisaran 0,82635. Namun terlihat di sini medium atau short term yang terjadi di sini dapat dimanfaatkan untuk posisi buy dengan pengambilan take profit yang cukup kecil, yaitu di 0,839, dikarenakan fundamental besar masih dalam keadaan negatif, kemudian fundamental yang terjadi pada hari ini positif, sehingga kita bisa memanfaatkan momentum dari fundamental yang terjadi untuk hari ini. Untuk selanjutnya akan turun kembali dikarenakan kebijakan moneter yang dilaksanakan untuk Australia sendiri belum berubah, yaitu tetap menginginkan tingkat
currency pairs yang terus turun. Sehingga kita apabila terjadi breakout di 0.82843, kemungkinan juga akan terus mengalami penurunan hingga ke jangka pendek 0.82617. Kemudian di pound sterling, kita melihat di pound sterling, kecenderungan untuk pergerakan dari pound sterling sendiri kemarin cukup positif untuk pergerakan. 4 jam terakhir yang terjadi ada tail yang sangat besar pada head, kemudian body yang terlihat juga sangat kecil. Nah, ini menandakan apabila sekarang bearish, keadaan bearish untuk candlestick menandakan tingkat reversal yang cukup lumayan besar. Namun saat ini masih akan terus bergerak harga menutup 4 jam dari pergerakan harga 4 jam terakhir. Kemudian kita time frame kita kecilkan untuk melihat seberapa jauh pengaruh terhadap resisten yang terbentuk tadi. Kita melihat di sini ternyata resisten cukup kuat terbentuk, dimulai pada harga tertinggi 1.571, kemudian juga menyentuh juga secara dinamis pada saat itu di harga 1.572, kemudian pada tanggal 9 Desember juga berusaha untuk menyentuh resisten, record terbaca di 1.57 lagi, kemarin sempat menyentuh di angka 1.57 lagi. Bahkan hari ini pada 2 jam pembukaan pertama terlihat harga itu ditutup di atas 1.57 meskipun pada penutupan 1 jam terakhir tadi berada di 1.57110. Kita melihat akumulasi harga yang terjadi untuk hari ini terlihat juga posisi naik dan turun bisa dimanfaatkan untuk transaksi jangka pendek dengan dibatasi untuk sell yaitu di 1.57561, kemudian pembatasan untuk posisi buy terlihat di kisaran akumulasi harga di 1.570 untuk pergerakan di pound sterling. Kemudian di euro terlihat pola yang terjadi inverse head and shoulder juga terlihat telah terjadi break terhadap necking line di 1.24438. Head yang terjadi juga cukup bagus di sini, cekungannya juga ada beberapa kali cekungan di dalam cekungan yang bisa dikategorikan sebagai inverse head and shoulder ya di dalam head and shoulder. Kemudian kita melihat untuk pergerakan sendiri tertarget antara necking line dengan harga terendah, tertarget di kisaran harga 1.257 untuk pergerakan bullish euro terhadap dolar. Kemudian yang lainnya kita melihat, nah ini dia saya sebutkan tadi bahwa euro mendominasi pergerakan harga pound sterling, terbukti dengan pergerakan harga euro pound sterling yang terus menguat. Kemudian telah terjadi beberapa kali breakout di sini terhadap resisten yang terjadi untuk minggu lalu, kisaran harga 0.79219 hingga saat ini terus mengalami akumulasi harga di harga resisten di 0.7922. Saya kira pergerakan untuk euro sedikit menguat ke 0.79398. Untuk transaksi euro pound sterling saya rasa relatif stabil, untuk resiko juga tidak terlalu besar dikarenakan pergerakan harga rata-rata harian hanya sekitar 60 poin. Jadi take profit maupun stop loss untuk euro pound sterling saya rasa cukup bagus diikuti secara jangka pendek. Kemudian pergerakan di dolar yen, ya beberapa saat pada tanggal 5 Desember pada awal bulan terlihat pergerakan dolar yen yang terus menurun, sehingga terlihat saat ini juga masih terus menurun. Resisten yang kita bentuk di sini masih berada di atas harga yang terjadi untuk hari ini, sehingga pergerakan untuk dolar yen sendiri masih terus mengalami bearish. Secara jangka pendek kita membatasi untuk penurunan di 117.407. Kemudian yang lainnya untuk komoditi, tadi minyak sudah kita bahas, tinggal masalah emas nih. Emas saya kira masih berada di wilayah bearish meskipun secara weekly ya, masih di wilayah bearish secara weekly, meskipun sekarang terus mengalami penguatan untuk jangka time frame yang lebih kecil di sini. Saya masih mengambil kesimpulan bahwa emas akan terus mengalami penurunan
kita batasi untuk kenaikan sendiri berada di wilayah 125351 untuk pergerakan harga emas. Kemudian kita melihat harga mingguan. Kita melihat harga mingguan di sini memang mengalami kenaikan, tetapi sangat berat sebelum terjadi breakout di kisaran harga akumulasi harga di 1238.35 untuk pergerakan lebih lanjut ke 1253.50-an. Demikian Pak Iksan, beberapa ulasan singkat dari saya. Baik, kalau dari indeks Pak, kalau dilihat kemarin juga dari Nikkei mungkinnya mengalami pelemahan karena adanya penguatan Nikkei selalu mengikuti untuk saat ini, adalah pergerakan turun, mengikuti juga pergerakan harga dolar yen, sehingga terjadi breakout untuk support terjadi. Kemudian secara teknikal sangat nah ini dia sempat menyentuh harga pertama target untuk pergerakan di Nikkei di kisaran 17.168 yang merupakan harga terendah yang terjadi dari beberapa waktu yang lalu, sehingga harga hari ini terus mengetes pergerakan. Kemudian apabila terjadi bearish candle yang terjadi di daily bearish akan menyentuh ke 16.611 untuk pelemahan Nikkei lebih lanjut. Untuk Hang Seng, saya kira pengumuman terhadap inflasi kemarin terpengaruh saat ini. Kemudian sekarang berusaha menutupi gap yang terjadi untuk jangka pendek. Kemudian di sini kita melihat untuk pergerakan Hang Seng sendiri, saya kira batasan untuk pergerakan harga tertinggi kemarin jadi patokan di 23.600-an, sehingga pergerakan untuk jangka pendek untuk hari ini saya kira bisa pengambilan posisi buy dan sell sesuai dengan time frame yang kita pergunakan dengan mempergunakan angka swing high maupun swing low sebagai patokan untuk pengambilan posisi buy dan sell. Demikian Pak Iksan. Oke, saya rasa cukup Pak Adi, jelas dari ulasannya. Jadi bagi rekan-rekan yang lagi bertransaksi ataupun marketing yang melihat peluang di mana beberapa market untuk hari ini data juga cukup sangat padat, dan juga peluang selain di mata uang, terus kemudian komoditi, kita bisa juga melihat dari sisi CFD dari yang berbasis oil seperti Conoco, Chevron, terus Exxon, kemudian FedEx, bahkan dari perusahaan-perusahaan retail seperti Walmart juga sedang ada peluang untuk di akhir tahun ini. Baik, saya rasa cukup sekian untuk morning briefing pagi ini. Semua ulasan materi morning briefing kali ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai sarana untuk membuat keputusan dalam bertransaksi, dan kami berusaha menyajikan informasi yang terbaik. Sekian morning briefing pagi ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Selamat pagi, selamat beraktivitas.